Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih ya Allah, pada kesempatan sore hari ini Allah masih izinkan kita bisa berkumpul di masjid yang indah ini, dan Allah masih izinkan masjid-masjidnya berdiri di muka bumi ini menjadi sentra-sentra dan tempat-tempat di mana kaum muslimin bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan memulai aktivitas itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita ada di dalam masjid ini, sesungguhnya ini selalu menjadi awal, pertengahan, dan juga akhirnya dari setiap hamba Allah. Memulai segala sesuatu di dalam hidupnya, tengahnya dan akhirnya, apapun semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi penting bagi kita semua untuk senantiasa hadir, datang, bergerak, memakmurkan masjid, beraktivitas di masjid, sebab ini bagian dari tanda bahwa kita ingin menggerakkan seluruh hidup kita dan memulainya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah memberkahi setiap usaha kita, mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam derajat sebaik-baiknya derajat di hadapan Allah Ta'ala, dan insya Allah itu yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Insyaallah mudah-mudahan sampai nanti di hari akhir kita akan menjadi pengikut beliau dan masuk dalam golongan yang menerima syafaat dari beliau atas izin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Kok sehat tapi jawabnya lemes? Sehat semuanya? Lahir dan batin? Insya Allah. Selalu siap menegakkan agama Allah? Insya Allah ya. Ini lebih jelas kalau kayak gini. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, para jamaah, pada kesempatan sore hari ini seperti yang sudah terlihat dan tadi sudah dibuka oleh Ustadz Akbar, insya Allah kita akan mendiskusikan tentang sebenar-benarnya hijrah di akhir zaman. Sebenar-benarnya hijrah di akhir zaman. Ini insya Allah yang pertama kali kita mesti mencoba mentafakurinya adalah tentang akhir zaman. Sebab yang disebut akhir zaman insya Allah ada tanda-tandanya. Dan insya Allah di antara tanda-tanda akhir zaman disebutkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan ada banyak umatnya yang terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Cinta dunia, takut kematian. Jadi hati-hati kalau kita nanya sama diri kita saat ini, siap nggak ya saya mati? Terus yang muncul perasaan takut gitu, mati, ya ampun, jangan dulu deh, aduh gimana, saya mati, nggak sanggup deh kayaknya gitu. Nah mesti hati-hati nih, mesti kita runut. Kita takut kematian karena apa? Jangan-jangan karena ikatan keduniaan kita begitu kuat sehingga kita menjadi begitu takut kepada kematian. Kita mesti mulai mengkaji bagaimana ikatan keduniawian kita. Kok kita sampai takut ya mati gitu? Padahal mati itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Sebab Allah sudah mengatakan kullu nafsin zaiqatul
Berarti yakin nggak kita pasti mati? Yakin ya? Ada yang sebentar lagi, ada yang nanti-nanti, ada yang masih lama. Kalau nyebut masih lama semua langsung jawab mudah-mudahan saya yang masih lama gitu. Seolah-olah kita yang paling tahu gitu, bahwa kalau matinya nanti masih lama itu artinya yang paling baik. Kita tuh kan suka begitu. Kita suka maaf, sok-sok tahunya kita gitu ya. Duh jangan, saya mah jangan mati cepet-cepet, masih banyak dosa. Nanti matinya lama juga, kalau dosa mah kita dosa terus sama Allah ya. Persoalannya kita memperjuangkan diri kita tidak untuk senantiasa mengingat kematian, untuk senantiasa mempersiapkan diri menyambut kematian, untuk senantiasa menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita masih bicara tentang akhir zaman, masih coba melihat tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi, penyakit wahan, umatku banyak tapi seperti buih. Emang buih itu gimana sih? Buih itu maksudnya apa? Buih itu kan dia bergerombol-gerombol, ikut ke sana, ikut ke sini, keayun ke sana, keayun ke sini. Dia terayun-ayun, ngikut sana, ngikut sini, sebab dia tidak belajar, sebab dia tidak punya ketetapan, sebab dia tidak menggali ilmu, sebab dia tidak mencari ilmu. Maka hati kayaknya gelisah aja, apa-apa bingung aja, begini begitu serba galau, dikit-dikit galau, dikit-dikit galau, dikit-dikit posting, galau lagi. Ini tanda-tanda akhir zaman nih kalau masih banyak yang galau ya. Seperti buih terombang-ambing kesana kemari. Tapi orang-orang yang beriman dia yakin qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakin Allah cuma satu, yakin nyembahnya cuma sama Allah, yakin Allah tidak beranak, tidak diperanakan, yakin gak ada zat yang seperti Allah. Karena yakin Allah itu maha kuasa, maha besar, tidak ada zat yang lain seperti Allah. Allah ini bisa segala-galanya, maka hidup ini tenang. Hidup ini bersandar bergantung sama Allah, nggak gampang diombang-ambing ke sana ke sini, galau, dikit-dikit galau, bentar-bentar galau, dikit-dikit gelisah, bentar-bentar gelisah. Apalagi kalau yang perempuan, laki-laki juga kadang suka merasa kok hati ini gelisah tapi nggak ngerti kenapa, kok hati ini sedih tapi nggak tahu kenapa, kok punya teman banyak tapi hati kosong, serba banyak bingung ya. Mengapa seperti itu? Ya ini kita mesti merunutkan. Kita mesti merunutkan ya. Sekali lagi Nabi sudah mengingatkan bahwa di akhir zaman ini akan umatnya banyak tapi seperti buih. Supaya tidak terombang-ambing seperti buih, maka kita mesti berketetapan. Kalau mau hidup ini berketetapan, mantap, kuat, nggak bisa kalau kita nggak nyantel kepada sesuatu yang sifatnya berketetapan. Sesuatu yang sifatnya berketetapan ya cuma Al-Quran. Maka orang-orang yang nggak belajar Quran, yang nggak ngaji, yang nggak majelis, yang nggak buka Qurannya, nggak baca kitab, nggak giat menggali ilmu, ya dia akan selalu terombang-ambing. Dia akan selalu punya rasa gelisah dan kebingungan. Pertama, dia tidak terikat kepada suatu zat yang berketetapan. Quran ini kan zat yang tetap. Dia menjadi tetap tuh atas ketentuannya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita terikat dengan Al-Quran, berarti kita terikat kepada suatu ketetapan, sesuatu yang tidak akan berubah-ubah, sesuatu yang ada dalam penjagaan Allah. Maka kita lagi mencantelkan diri kita ke dalam penjagaan Allah Ta'ala. Nah kalau kita sudah meresapi ini, sudah mentafakuri ini, sudah menyadari ini, maka kita yang ngerasa rugi kalau nggak dekat sama Quran. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak meresapi ini, nggak baca Quran tiap hari juga nggak apa-apa, tapi nggak update status kan gelisah, gitu, ya. Belum sempat buka Quran, nggak ada perasaan gelisah, rasanya baik-baik aja ya, normal-normal aja. Namanya hidup sibuk, namanya kerja, namanya cari uang, namanya punya jabatan, namanya punya dagangan, maka nggak sempat baca Quran ya normal-normal aja dong. Nggak ada yang normal, masa nggak buka Quran tiap hari normal? Gimana bisa bilang normal? Kan Tuhannya Allah Ta'ala, kitabnya Al-Quran,
ngakunya ikut Nabi. Nabi mana pernah ninggalin Quran. Terus kita ninggalin Quran kita rasa normal-normal aja kok. Mana ada Rasulullah SAW sempat saya nggak mikirin Quran dulu deh sebentar gitu. Nggak ada. Umi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Quran yang berjalan. Itu beliau. Hadis yang disampaikan oleh Umi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi insya Allah sekali lagi kita masih bicara tentang akhir zaman. Maka di antara tanda-tanda akhir zaman penyakit wahan, orang cinta dunia takut kematian, disebut yang kayak begini nih banyak di akhir zaman. Umatnya Nabi kayak buih, banyak tapi terombang-ambing sana sini. Kita nggak mau jadi yang seperti buih, maka beliau mengingatkan wajib hukumnya untuk mencari ilmu, wajib. Udah gitu masih dimotivasi lagi. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu dengan niat karena Allah Ta'ala, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Masih dimotivasi juga kayak begitu. Padahal udah diwajibkan sama Nabi, udah sampaikan wajib loh, menuntut ilmu wajib loh. Tapi kayaknya manusia-manusia ini kelakuannya udah diwajibkan juga masih males-males juga nih gitu ya. Maka dimotivasi. Ayo yang mau nuntut ilmu niat karena Allah dikasih surga nih, masa masih nggak mau juga kita ya. Maka menuntut ilmu ini wajib. Ini bagian dari bagaimana nih kalau menjaga hijrah, bagaimana nih kalau mau hijrah. Maka kita lagi runut dulu yang pertama, mesti menggali ilmu. Jadi kita juga hijrah ilmu, hijrah pemahaman. Dari yang standar menjadi lebih paham, yang udah lebih paham menjadi makin dalam, yang sudah dalam lebih mendalami, yang sudah lebih mendalami maka mempraktekkan, yang mempraktekannya sesekali maka menjadi lebih rutin, terus bergerak terus ya. Maka belajar ini menjadi kunci yang penting dalam dalam sebuah proses hijrah. Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus memilih lingkungan, bukan milih-milih teman ya, tetapi fokusnya adalah harus selalu ada dalam lingkungan yang membuat kita semakin menuju kepada kebaikan. Karena Islam kan sudah jelas amar ma'ruf nahi mungkar. Islam udah jelas halal dan haram. Jadi kalau ada halal dan haram, masa kita disuruh ada dalam lingkungan yang haram? Ya enggak dong. Berarti kita harus selalu berusaha ada dalam lingkungan yang halal. Kalau pilihannya ada ma'ruf dan mungkar, ya berarti kan kita harus selalu berada dalam yang ma'ruf gitu. Insya Allah lingkungan ini akan sangat mempengaruhi. Kata Nabi kan kalau dekatnya sama tukang minyak wangi baunya wangi. Ya kalau minyak tanah ya baunya minyak tanah gitu. Kita berdekatan dengan sesuatu tuh akan berbau seperti itu gitu. Jadi ibaratnya dengan siapa kita berdekatan, insya Allah itu akan mempengaruhi. Dengan siapa kita berdekatan itu akan mempengaruhi. Maka setelah belajar kemudian kita mesti punya lingkungan. Mesti punya lingkungan, mesti punya kelompok, mesti punya teman-teman, mesti punya komunitas yang apa? Yang mau selalu ada di jalur siratal mustaqim, jalur yang halal, jalur kebaikan, jalur yang mengaji, jalur yang berdakwah, jalur yang berjihad, jalur yang bersosial, jalur yang berkemanusiaan, jalur yang siratal mustaqim, jalur-jalur yang itu gitu. Kita mesti punya nih teman-temannya, mesti punya. Kalau enggak kita kayak orang bingung. Ya. Kita kayak orang bingung belajar tapi mana teman-temannya, mana kelompoknya. Maka dalam Islam dicontohkan berjamaah diganjar dengan pahala yang lebih. Karena berjamaah itu menimbulkan kekuatan. Supaya kita mau berjamaah, dilatihnya dari sholat, dikasih ganjaran pahala yang lebih. Supaya kita paham kalau berjamaah itu penting, kalau berjamaah itu menguatkan. Nah insya Allah poin yang kedua dari hijrah itu adalah berjamaah, bersama-sama. Harus punya kelompoknya, harus ada komunitasnya, harus ada
Yang ketiga, ada kelompoknya, ada teman-temannya, ada jamaahnya. Poin yang ketiga, mesti beraktivitas. Mesti ada aktivitasnya, mesti ada apa yang dikerjakan, mesti menyibukkan diri dengan apa yang Allah sukai. Kan kita juga diingatkan, selesai kita sholat, maka bertebaranlah ke seluruh muka bumi ini untuk mencari nafkah dengan mengingat Tuhanmu. Ya. Jadi kita diminta sholat, habis sholat kita diminta bertebaran ke seluruh muka bumi ini, nggak disuruh tidur, males-malesan, jangan kemana-mana, enggak. Bertebaran di seluruh muka bumi ini. Maknanya adalah kita diminta ikhtiar, diminta berusaha. Ikhtiar ini kan bagian dari iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah dikasih modal sama Allah. Kalau udah dimodalin ya mbok ya dipakai. Kita aja kalau ada orang, tetangga, saudara, kerabat, sahabat misalnya, kita udah niat nih, aduh saya mau deh bantuin dia ngemodalin, nih saya sediain duit 1 juta, saya modalin ya, ayo barangkali kamu mau dagang, mau apa, ayo kamu usaha. Terus dianya tidur-tiduran aja, duitnya nggak dipakai, nggak dikelola, nggak dipikirin, nggak buat rencana. Kayaknya kita empet banget deh ya, kesel gitu kan ya. Ini kita udah dimodalin nih sama Allah, dimodalin nafas, dimodalin panca indera, dimodalin jasad, dimodalin akal, dimodalin rasa, dimodalin intuisi, dimodalin iman, dimodalin Islam, dimodalin dunia. Kebangetan deh kalau modalnya nggak dipakai, nggak diolah, nggak dikelola. Makanya kita jadi mesti ikhtiar, karena kita sudah dimodali. Mengenai nanti hasilnya apa, wallahu alam bisawab. Kita nggak nuntut-nuntut hasil. Kita ini mesti ikhtiar sebab kita tahu diri. Masa udah dikasih panca indera nggak diapa-apain? Masa udah dikasih hati nggak dipapain? Masa udah dikasih akal nggak diapa-apain? Itu kita mesti pakai semuanya. Pakainya buat apa? Balik lagi, siratal mustaqim. Namanya modalnya dari Allah. Masa dipakainya ngikut setan? Kalau modalnya dari Allah ya mesti dipakai ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pembawa risalahnya Allah Ta'ala. Kalau setan ciptaannya Allah juga, tapi sudah jatuh murka Allah kepada setan. Masa kita ngikutin yang Allah murkai? Kita ikuti yang Allah cintai, kekasihnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka modal yang udah dikasih sama Allah ini kita pakai untuk mengikut kepada Nabi. Ini yang disebut sebagai ikhtiar. Kalau hasil bukan urusan kita. Kita ngemodalin orang dagang, kita nggak bisa bilang loh, saya udah modalin, saya udah hitung-hitung kayak begini, berarti pasti hasilnya kayak begini. Kan nggak bisa. Kita udah ngemodalin orang, bisa jadi dalam perjalanannya maaf, oh dagangannya sih laku, tapi sekali waktu maaf, naudzubillah min dzalik kebakaran misal, kan kita nggak tahu. Maka kita nggak pernah tahu soal hasil, tapi kita harus ikhtiar. Ikhtiar ini sekali lagi bukan untuk mencapai hasil. Ikhtiar ini bagian dari ketauhidan dan iman kita sama Allah. Kita tahu diri sama Allah. Udah dikasih modal ya kita olah. Jadi kalau kita kerja itu bukan untuk dapat uang. Uang mah itu haknya Allah, mau dikasihnya kapan, berapa, bagaimana. Kita kerja karena kita tahu diri gitu loh. Dikasih akal sama Allah, dikasih badan sama Allah, dikasih panca indera sama Allah, dikasih kaki sama Allah, dikasih modal dunia ini sama Allah. Terus kita nggak mau ngapa-ngapain, kok kebangetan amat. Maka kita pakai modal itu. Mengenai modal ini kita pergunakan, hasilnya mau 2 juta, mau 5 juta, mau 500.000, mau nggak ada hasilnya, itu bukan hak kita, itu haknya Allah Ta'ala. Tapi kita manusia seringkali lupa. Seringkali kita berpikir bahwa kerja tuh cari uang. Jadi waktu uangnya nggak dapet atau uangnya nggak cukup, terus kita marah, kita kesel, kita kecewa. Dari situ kemudian kita suudzon sama Allah. Dari situ tambah habis iman kita, tambah turun iman kita, makin kusut pikiran kita, makin resah dan gelisah hati kita. Ya, sebab kita makin menjauh dari Allah, suudzon.
Gimana sih Allah ini, orang udah capek-capek kerja, badan sampai kayak begini capeknya, kerja sampai kayak gini, hari ini cuma dapat 20.000, tega banget sih Allah sama saya. Akhirnya Allah jadi kayak, astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, kayak samsak. Tahu nggak samsak? Gantungan yang kayak buat latihan tinju itu loh. Apa-apa Allah sih, Allah sih, Allah sih, Allah sih gitu. Ya, mestinya kan kita tanya diri kita, udah dikasih nafas terus selama ini ngapain? Dikasih panca indera, bener nggak udah maksimal kita jaga panca indera kita? Dikasih akal, bener nggak akal kita udah kita maksimalin, diarah-arahin, pokoknya mikirnya yang baik-baik aja, jangan mikir yang jelek-jelek. Begitu mikir yang jelek, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, pokoknya begitu akal mikir yang jelek itu setan. Jadi kita mesti cepet istighfar, mesti cepet tawus gitu. Kalau udah hati mulai ini bete, kesel, marah, kecewa, setan itu, ya. Maka kita masih cepat istighfar, masih cepat tawus. Nah, kita udah belum kayak gitu selama ini? Udah belum kita pakai akal kita, panca indera kita, tubuh kita, lisan kita perjuangkan pokoknya arahnya ke arah yang Allah suka. Begitu ditunggangi setan, istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cepet kita berjuang. Enggak mau. Itu kan perjuangan kita juga, pergulatan yang hak dan yang batil sampai akhir zaman itu akan selalu jadi pertentangan. Masalahnya kita mau nggak kita berjuang, mau nggak kita terus melawan yang batil, mau nggak kita terus melawan yang setan. Malas pada diri kita itu setan, makanya suka lawanlah rasa malas. Bukan berarti kita susah banget ya mau ngelawan diri sendiri, bukan diri sendiri yang kita lawan, setan. Mau nggak kita ngelawan sampai di akhir zaman, itu akan selalu ada pertentangan. Kita mestinya ngaji, kata setan jangan. Kita mestinya nutup aurat, kata setan nanti aja. Kita mestinya jangan ngomongin orang, kata setan nggak apa-apa, orang cuma ngasih tahu doang kok, kasih tahu aja. Akhirnya kita kalau ngomong, saya bukan ngomongin loh ya, saya cuma ngasih tahu. Bener nih, saya nggak ngomongin nih ya, saya cuma ngasih tahu aja. Bener loh, saya nggak ngomongin ya, saya cuma mau ngasih tahu. Nah, kayak ini setan. Kalau nggak mau ngomongin ya udah nggak usah diomongin gitu. Terkecuali sesuatu yang harus diikhtiarkan. Misalnya kawan kita punya masalah dengan suaminya, dia tidak tahu solusinya harus bagaimana, dia nggak ngerti secara aturan fikihnya kayak gimana, maka kita mesti membahasnya. Ngebahasnya ya sama orang yang punya masalah itu namanya bukan ghibah, itu namanya bukan fitnah. Tapi kalau teman kita punya masalah dengan suaminya, kita ngobrol aja nggak pernah, kita mengetahui persoalannya aja nggak pernah, tapi kita ngomong-ngomongin ke kanan ke kiri, ya, yang kayak gini-gini mesti ditahan karena itu setan gitu ya. Nah, kita baru bicara 3 poin, kita baru bicara tentang belajar, harus terus belajar. Jadi sebenar-benar hijrah di akhir zaman nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh, karena kalau sudah akhir zaman ini Nabi sudah mengatakan ancamannya bagi kita adalah semakin terikat kepada dunia. Kan Nabi bilang di akhir zaman begitu banyak umatku yang terkena penyakit wahan, dia cinta dunia takut kematian. Emang kenapa sih kita kok bisa jadi cinta dunia takut kematian? Karena makin dekat ke akhir zaman, coba kita lihat sekarang, segala sesuatu kan makin mudah, makin modern, ya kan, makin enak-enak gitu. Sesuatu nih, zaman dulu mah mau punya piring aja susahnya kayak apa. Zaman sekarang mau dari emas ada, mau dari apa ada, mau dari segala macam ada. Zaman dulu mah mau tahu jam itu mesti lihat dari perputaran. Kalau sekarang jam tangan mana modelnya macam-macam, mereknya macam-macam, jenisnya macam-macam. Apalagi handphone, ya Allah. Zaman dulu kita mau tahu saudara kita apa ngapain di belahan dunia mana, nggak bakal tahu sebelum kita ketemu muka, saling ngomong, ngasih tahu. Zaman sekarang mas nyalain aja ini handphonenya, cetek apa, video streaming apa, yang mana-mana saya di sini, yang di Jerman bisa lihat, yang di Amerika bisa denger gitu. Jadi memang makin mendekat ke akhir zaman, dunia ini makin mudah, makin nikmat, makin banyak yang menurut kita kayak keren-keren, makin indah-indah. Ya, pesawat lah bisa sekarang Amerika membuat apa?
proyek pesawat yang bisa terbang keluar dari orbit Bima Sakti. Waduh, zaman kayaknya makin canggih banget gitu ya. Maka makin gampang nih kita jadi terikat sama dunia, larut kita sama dunia, takut kita mati. Maka Nabi udah ingatkan dari zaman Rasulullah SAW, beliau sudah mengingatkan, hati-hati penyakit wahan, cinta dunia, takut kematian. Kita banyak seperti buih tapi terombang-ambing. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi buih yang terombang-ambing. Kita mesti ada di majelis-majelis, kita mesti belajar, kita mesti dekat dengan alim ulama, kita mesti punya guru, kita mesti mengikut kepada para pejuang Islam. Itu kita mesti jaga nih di akhir zaman, karena kalau enggak kita gampang nih terikat dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang semu ini. Coba jujur sama diri kita masing-masing, gak usah dijawab. Kan kalau nonton film 2 jam, 3 jam, 4 jam kayaknya kuat-kuat aja. Baca Quran 1 halaman kan ngantuk. Ini kan godaan akhir zaman gitu loh. Godaan akhir zaman kita nih tantangannya luar biasa. TV channelnya begitu macem-macem, isinya hiburan. Wah, sudah nggak jelas-jelas apa, segala rupa-rupa. Bioskop ada di mana-mana, gedung teater ada di mana-mana, gedung pertunjukan ada di mana-mana. Termasuk yang kafe-kafe, disco-disco, sudah ada di mana-mana. Mau jenis apa, mau jenis hiburan apa, coba. Mau kayak gimana ada semuanya, ya. Ada segala rupa ini ada. Kalau kita nggak hati-hati, nggak berkumpul di majelis, nggak terikat terus sama Quran, nggak mau dekat dengan para pejuangnya agama Allah, ya kita lebih gampang lah kita terikat sama dunia. Gampang kita kebawa pada dunia. Maka belajar ini udah menjadi suatu yang sangat substansial. Jangan gengsi datang ke masjid, masa bodoh orang mau ngomong apa, tapi tempat ini adalah tempat yang menyelamatkan. Ya, tempat inilah, tempat-tempat seperti ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa dunia cuma sementara, dunia cuma tipu daya, dunia ini kenikmatan yang semu. Sebab kita duduk, sebab kita tafakur, sebab kita mendengarkan guru-guru kita, sebab kita zikir, sebab kita ngaji, kita teringatkan lagi. Maka belajar ini nggak boleh berhenti sudah. Belajar ilmunya Allah, belajar mengikut kepada Rasulullah ini udah nggak boleh lagi ditawar-tawar pada akhir zaman ini. Sekali lagi berikutnya yang kedua tadi, jangan lepas dari jamaahnya. Jangan lepas dari jamaahnya karena saling menguatkan. Ketika Rasulullah SAW menentukan pasukan kaum muslimin pada perang Mu'tah, kan cuma 3.000 jumlahnya, tapi saat itu pasukannya Romawi berapa yang standby? 200.000. Pasukan kaum muslimin 3.000. Maka ketika berkumpul mulai ada pandangan-pandangan kegelisahan. Bagaimana di sana pasukannya segitu, kita hanya segini, apakah kita bisa melawannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian apa? Saling menguatkan nih kelompok berjamaah yang cuma 3.000 ini. Apa yang dikatakan? Kalau kita hidup dalam mempertahankan agama Allah, maka kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita mati dalam kesyahidan. Jadi perang itu bukan cari menang, tapi perang itu untuk menegakkan panji-panji agama Allah. Kita hidup atau kita mati sama aja. Nah, ini saling menguatkan, maka akhirnya bangkit pasukan, maju kita semuanya, ya. Ini jamaah ini mesti dijaga berjamaah, ya. Harus saling menguatkan, harus saling jaga, harus saling tolong, harus berkelompok, harus menjadikan kelompok-kelompok ini semakin besar, semakin berkumpul, semakin menyatu, saling kesalingan. Ini juga sangat dibutuhkan di akhir zaman untuk selalu menjaga sebenar-benarnya hijrah. Dan sekali lagi poin yang ketiga tadi, harus punya aktivitas, harus berkegiatan, nggak boleh vakum, nggak boleh diam. Terus gimana teh kalau kayak kami yang misalnya ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga kan juga bisa bikin kelompok, bisa bikin aktivitas, ya. Aktivitasnya apa? Ya dengan tetangga-tetangga kanan dan kiri, 10 rumah, 20 rumah, 30 rumah, bikin paguyuban. Yang ibu-ibu apa? Saling bertukaran ilmu. Ada yang bisa masak, nggak bisa jahit. Ada yang bisa jahit, nggak bisa masak. Ada yang bisa jahit dan masak, nggak bisa
nyulam, ada yang terus ayo kita bikin aktivitas, yuk kita saling berbagi ilmu. Berbagi ilmu itu sedekah ya. Ilmu ini pahalanya akan selalu mengalir. Pokoknya harus ada aktivitas, harus ada kegiatan, harus ada kebersamaan gitu, harus ada yang dilakukan. Dan hal-hal yang dilakukan ini hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada jalan sirotol mustaqim. Mikirin kegiatan sosial, mikirin kegiatan kemanusiaan, mikirin kegiatan dakwah. Anak-anak muda yang bisa megang kamera, mau bikin pelatihan, pingin kasih ilmunya kepada misalnya adik-adiknya yang mana, oh ada anak jalanan, oh ada anak di lapak pemulung, oh ada ini, mesti ada activity, mesti ada activity supaya kita sibuk dengan hal-hal yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau enggak ya bengong lagi ya, males lagi. Padahal Amerika udah mau bikin pesawat yang bisa keluar dari orbit Bima Sakti, kita Indonesia belum bisa bikin mobil ya. Gimana sementara muslim terbesar di muka bumi ini ada di Indonesia? Maka kita yang bertanggung jawab. Kalau kita bilang gimana sih orang Islam sampai hari ini kok masih gitu-gitu aja, kan kita yang disebut orang Islam nih, kita ini loh ya, kita ini. Maka kita yang bertanya, kok mereka bisa bikin ini, kok mereka bisa bikin itu gitu. Nggak usah kita alasan ya karena mereka kan duitnya banyak, kita mah di sini dikorupsi terus. Jangan itunya yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah girohnya kita ini untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Daya juang kita ini untuk menghasilkan sesuatu. Ibu-ibu kan berdaya juang juga untuk menghasilkan sayur asem. Ya mah ya. Masa bikin sayur asem nggak pakai daya juang? Ya pakailah. Mana ngiris-ngiris bahan makanan, mana milihin sayur yang seger ya, mana ini, mana itu. Jadi insya Allah daya juang ini sangat amat dibutuhkan, sangat amat diperlukan ya. Nah, 3 hal ini dulu saja yang menjadi poin-poin yang sangat substansial untuk kita implementasikan dalam rangka menjaga sebenar-benarnya hijrah di akhir zaman. Di akhir zaman juga tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi bahwa ada umat yang dia terbelit dengan riba tapi dia merasa baik-baik saja. Ada yang dekat dengan zina, berzina tapi dia merasa baik-baik saja. Mengkonsumsi khamar, dia merasa baik-baik saja. Banyak umat yang lebih suka mendengarkan keriaan daripada mendengarkan alim ulama ya. Itu diantara tanda-tanda akhir zaman ya. Nah ini kan kita sudah memasuki tanda-tanda tersebut ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga tholibul ilmi kita, dengan kita senantiasa menjaga berjamaah, dengan kita senantiasa menjaga giroh aktivitas perjuangan kita untuk berislam, bersyiar Islam, berdakwah, bersosial, berkemanusiaan, beribadah, senantiasa kita jaga semuanya itu, maka mudah-mudahan jalan hijrah kita terjaga sehingga keistiqomahannya itu terpintal gitu ya. Nah tentu saja di atas semua itu yang paling penting lagi adalah doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum mukmin, mesti minta terus sama Allah. Tapi ingat sekali lagi, pokoknya kalau berurusan sama Allah, kita udah harus berhenti memikirkan hasil, bukan hak kita. Saya udah doa terus teh tapi nggak dikabul-kabul, jangan masuk ke pengkabulan dong. Berhenti dulu pada doa, kaji dulu. Saya berdoa udah bener apa enggak? Saya berdoa udah pakai adab atau enggak? Saya berdoa minta-minta terus sama Allah tapi sikap hidup saya sehari-hari kayak gimana? Masa waktu kita doa kita minta yang enak-enak yang bagus-bagus, begitu kita nggak berdoa azan aja kita nggak langsung sholat, saum sunnah aja kita nggak kuat, sama lawan jenis aja kita masih pegang-pegang, rangkul-rangkul, tapi kita bilang saya udah doa terus nggak dikabul-kabul sama Allah. Jadi kita jangan masuk ke pengkabulan, karena kalau kita mau mengkaji, mereview diri kita di hadapan Allah, diri kita nih banyak nggak pantasnya di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Kita ini kan banyak nggak pantasnya di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini masih banyak lupa, kadang Quran kita tergeletak di lantai kita masih lupa ya. Kadang kita minum masih dengan tangan kiri padahal Nabi kita ingatkan jangan dengan tangan kiri gitu loh. Kita ini masih banyak nggak pantasnya. Jadi kita jangan menuduh-nuduh kenapa sih Allah nggak kabulin, jangan.
Doa ini kita memohon kepada Allah, urusan pengkabulan urusan Allah. Berhenti aja pada urusan doanya, sebab berdoanya saja ini kan masuk dalam catatan amal. Apalagi kalau kita merapikan doa kita, adabnya, tata caranya, sikapnya, kemudian tata tertib, ibaratnya ya, tata tertib berdoanya aja yang kita pikirkan. Sama seperti sholat kita jangan mikirin, nih saya pahalanya udah berapa ya gitu. Kan saya di tanah suci, kok di tanah suci kan katanya 100.000 kali, saya udah sholat 5 kali, dikali 100.000 udah 500.000, kayaknya masih kurang, saya sholatnya biar dapat 1,5 juta pahalanya. Masa gitu sholat ya, ribet amat. Jangan, urusan pahala udah itu urusan Allah, pokoknya yang hasil tuh urusannya Allah Ta'ala. Urusan kita gimana kita ngerapin sholat kita, gimana kita bisa menegakkan sholat kita, gimana kita bisa melatih kehusyuan, gimana kita bisa hafal doa-doa, gimana kita bisa ngerti artinya surah, gimana kita bisa melafazkan Quran dengan makin baik dan benar, gimana kita bisa lebih rajin lagi sholat-sholat sunnah, gimana kita bisa terus, itu bagian kita. Bagian pahalanya berapa, kecatat apa enggak, dia sudah, itu haknya Allah, nggak usah dipikirkan. Doa juga gitu, mohon sama Allah. Dari semuanya tadi, belajar, berjamaah, beraktivitas yang makin mendekatkan diri kepada Allah. Di atas semuanya ini kita doa, minta, mohon sama Allah. Tapi berhenti sampai situ, nggak usah pakai ngomong lagi soal pengkabulan. Pengkabulan haknya Allah Ta'ala. Kita belajar tahu diri sama Allah, ya. Belajar tahu diri sama Allah, belajar jangan masuk ke haknya Allah gitu. Yang haknya Allah kita jangan masuki. Pengkabulan haknya Allah Ta'ala, pahala haknya Allah Ta'ala. Urusan sedekah aja Allah udah bilang pada surah Baqarah 261, pokoknya kalau kita sedekah, keluarkan harta di jalan Allah, kalau dihitung-hitung balasan kalian 700 kali lipat. Tapi Allah tambahkan, kalau mau aku lipat gandakan, itu hak aku, haknya Allah. Jadi semua hak-haknya Allah ini biarkan saja Allah dengan haknya, jangan kita masuk kepada. Jadi jangan sampai lagi kita doa tapi kok saya nggak dikabul-kabul, doa saya ini kenapa, gimana. Mikirinnya pengkabulannya sih, mikirinnya rapiin dulu cara berdoanya dari waktu ke waktu. Pingin merapikan cara berdoa dari waktu ke waktu, kepingin hidup kita ini adalah hidup yang berdoa dari waktu ke waktu, kepingin hidup kita ini hidup yang senantiasa berbincang dengan Allah Ta'ala. Hasil terserah Allah. Insya Allah kalau kayak gini, mudah-mudahan iman kita bisa meningkat terus, mudah-mudahan hati tenang ya. Ya tapi gimana teh, hidup ini kan kenyataan teh. Saya suka bilang hidup nih jangan ngomong kenyataan, hidup nih kegaiban. Hidup nih kegaiban, masa hidup nggak gaib? Ini dunia jadi kayak begini asal muasalnya gimana ini? Masa nggak gaib? Hari ini yang kita tahu di lokasi ini berdiri Masjid TSM. Coba kita pikir 1000 tahun yang lalu apa yang berdiri di tempat ini? Tapi kan 1000 tahun yang lalu ada Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Coba kita pikir 1500 tahun yang lalu di tempat yang kita duduk ini apa yang berdiri di sini? Masa nggak gaib hidup ini? Kan ada kehidupan dulu di tempat ini. Ada orang-orang, ada kejadian, ada keadaan yang hari ini berjalan ribuan tahun, kemudian jadilah hari ini tempat ini sebuah masjid yang kita duduk di dalamnya. 1 juta tahun yang lalu apa di sini? 1 juta tahun yang lalu kan ada tempat ini, ya. Kan ada. Hidup ini udah kegaiban. Saya suka kasih contoh. Hari ini kita cuma naik motor, naik mobil, isi bensin. Bensin ini kan minyak. Minyak ini kan dari dalam bumi. Coba kita pikir, siapa itu yang bikin minyak ada di dalam bumi? Minyak ini nggak bisa dibikin loh, nggak bisa. Dia juga nggak bisa dipaksa keluar. Dia akan keluar, saya bicara dengan ahli perminyakan, dia akan keluar di tempat di mana memang dia harus keluar. Nggak bisa kita yang ngebor, kita yang ngaduk, kita yang cari, kita yang mengarahkan supaya dia ada di situ, nggak bisa. Dia given di situ adanya, gitu. Kita manusia cuma bisa mengkaji-kaji tanahnya, apanya. Oh iya ternyata ada nih di sini. Tapi sampai hari ini kita masih naik motor, kita masih naik mobil, kita masih beli bensin. Itu minyak tuh kondisi keadaannya di dalam bumi tuh statusnya kayak begitu itu. Dia nggak bisa diadakan. Dia ada di tempat di mana dia sudah diadakan di situ gitu. Masa nggak gaib hidup ini?
Mana untuk ngegali minyaknya? Manusia kan butuh peralatan, butuh segala macam alat. Alatnya aja manusia mesti mikir dulu bikinnya, apanya segala macam. Coba lihat ritme kehidupan dunia ini aja udah gaib. Masih ada minyak sampai hari ini, masih ada tumbuh-tumbuhan. Kita di sini makan pisang, kita pernah nggak mikir ada berapa miliar butir pisang sih di dunia ini? Saya di sini makan pisang, orang di Qatar makan pisang, di Jepang makan pisang, di Amerika makan pisang, di pelosok mana makan pisang, di ini. Berarti ada berapa juta atau berapa miliar juta pisang di seluruh muka bumi ini sehingga orang masih bisa makan pisang. Lah yang ngadain pisang itu siapa? Kok masih cukup untuk manusia sampai hari ini? Masa hidup ini nggak gaib gitu? Ya Allahu Akbar, jangan jauh sama Allah. Ya, Allah nih maha gaib. Kalau kita jauh sama Allah, kita yang rugi. Karena hidup ini sendiri sudah kegaiban, keajaiban. Kita ini sudah keajaiban. Manusia ini kan sudah keajaiban. Ya, coba gimana ini? Makhluk yang namanya manusia, jenisnya cuma dua. Satu perempuan, satu laki. Tapi lihat peradaban dunia ini. Ada yang sampai pesawat ulang alik kemana tahu, ya. Ada yang sampai teknologi anu inu ina ini ina itu sudah ini kamera apa sudah segala macam. Sebentar lagi Amerika lagi nih sedang mempersiapkan mungkin 2, 3, 4, 5 tahun lagi mobil robotik, nggak usah disupirin, tetet masukin kayak kita pakai Google Maps sekarang, tinggal dimasukin, nggak pakai nyetir, duduk aja kita, dia jalan sendiri, dia akan bawa kita ke tujuan. Ya, ini yang bikin begitu-begitu makhluknya namanya manusia. Jenisnya cuma dua, satu laki, satu perempuan. Bisa bikin segala macam rupa-rupa. Masa nggak gaib sih? Masa nggak ajaib ya? Kan itu Allah yang jadikan sampai bisa jadi kayak begitu itu, gitu. Bikin lemper, saya suka kasih contoh. Masa nggak bisa mentafakuri kedahsyatan kuasa Allah pada lemper? Gimana teh? Coba kita lihat dalemannya lemper apa? Ayam, ya. Coba kita pikir. Ini sederhana nih. Saya suka ngambil contohnya lemper karena lemper sederhana banget. Dalamnya ayam, luarnya beras ketan, habis itu dibungkus daun, terus dibungkus plastik. Cuma 4 loh itemnya. Coba saya tanya 4 item ini. Ayam, ya, dari mulai ayam dulu. Siapa di ruangan ini yang sanggup melihara kandang ayam berikut ayam-ayamnya? Siapa? Bikin peternakan ayam, pelihara ayamnya, diurus dari mulai telur dulu apa ayam dulu? Nggak, itu aja nggak kelar-kelar kita diskusi. Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu, belum nanti ayamnya lari, ayamnya loncat ya, ngejar-ngejar, mesti ditangkap. Habis ditangkap dia mesti dicabutin bulunya, dipotong dengan cara Islami, habis itu dikuliti, habis itu dibikin. Itu baru urusan ayamnya, ya Allah. Sampai nyampe di dalam lemper, proses perjalanan ayam tuh segitu panjangnya. Masa kita nggak melihat tanda kebesaran Allah? Coba kalau satu lemper yang mesti ngurus kita sendiri, dari mulai peternakan ayamnya, nangkepin ayamnya, motong ayamnya, nguliti ayamnya, sampai masak jadi dalemannya lemper, apa nggak pusing kita? Baru urusan dalemannya lemper. Habis itu kan dibungkus sama beras ketan. Ayo, siapa yang mau ngurus sawahnya? Ayo, siapa yang mau ngurus sawahnya? Nanam sendiri benihnya, nyiangi sendiri, nyirami, jaga dari hama, habis itu metikin, habis itu aku juga nggak tahu prosesnya apa itu ya. Pokoknya sampai jadi luarannya lemper. Daun pisang, siapa yang mau melihara pohon pisangnya? Ayo, sampai tuh daun bisa dipakai higienis buat membungkus lemper-lemper kita. Ujungnya paling luar apa? Plastik. Apa itu bahannya? Biji plastik ya. Siapa yang mau ngurusin biji plastik? Bisa nggak ditambang di dalam muka bumi ini? Gimana prosesnya sampai jadi plastik yang selembar kayak gitu? Bisa dililitin di lemper. Pikir bun, pikir teman-temanku, saudara-saudaraku, satu lemper menunjukkan betapa besar kuasa Allah. Allahu Akbar. Masa nggak mau juga kita dekat sama Allah? Masa nggak mau juga kita ngotot berjuang belajar ilmunya Allah? Masa nggak mau juga kita ngotot membela agamanya Allah? Ya,
Itu kebesaran kuasa Allah kayak begitu. Dari satu lemper aja ada urusan peternakan, ada urusan pertanian, ada urusan perkebunan, ada urusan pertambangan. Jadinya cuma lemper satu. Astagfirullahaladzim. Masa dunia ini nggak ajaib? Masa tidak ada kegaiban? Masa kita nggak bisa memandang kegaibannya Allah Ta'ala? Maka Allah mengatakan, hadis qudsi, aku bagaikan harta yang tersembunyi, tapi aku ingin dikenali, maka aku menciptakan ciptaan-ciptaan agar kalian lebih mudah mengenali aku. Masa kita nggak kenal Allah? Ya Allah, kita cuma tinggal lihat tulisan Asmaul Husna kayak gini. Coba sambil lihat sambil mikir, ini bahannya apa ya? Bahan itu diolahnya gimana ya? Kok bisa jadi ditekak-tekuk jadi huruf kayak gitu ya? Bisa ditempel-tempel di sini ya, gitu. Bahannya apa aja? Kalau sekarang nggak siapa yang bisa jawab? Saya aja nggak tahu apa bahannya itu. Kok bisa jadi kayak begitu? Tapi kan Allah adakan semuanya. Lalu Allah adakan manusianya. Allah berikan akal pada manusia. Cuma satu makhluk yang ngurusin semua ini loh, manusia. Masa kita nggak mau bersyukur sama Allah? Udah diciptakan jadi makhluk yang paling disempurnakan dari semua makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita mau jujur, kita lihat masjid ini, kita lihat manusia yang mengerjakannya. Kita lihat kamera, kita lihat manusia yang bikin. Kita lihat ini, kita lihat manusia yang bikin. Tapi kemudian kita bertanya, manusia ini pakai bahan apa sih? Yang diolah apa sih sama manusia ini? Semuanya apa yang Allah sediakan. Dan manusianya mengolah dengan akalnya. Maka Allah masih kasih akal sama manusia. Coba akal kita dicabut, stroke, meningitis, Alzheimer, kanker otak, nggak bisa kita mikir apa-apa. Jadi ini perpaduan semua pemberian Allah pada kita. Allah kasih otak, Allah kasih jasad, Allah kasih benda-benda, Allah kasih isi dunia ini. Semuanya Allah kasih pada kita agar dunia ini terjadi seperti ini. Masa nggak melihat kegaiban ini? Ya, Allahu Akbar. Jangan tinggalkan Allah, jangan jauh dari Allah, jangan kalah dan lemah dengan godaan dunia, jangan kalah dan lemah dengan kenikmatan-kenikmatan yang semu. Jangan jadikan uang tujuan, jangan jadikan popularitas tujuan, jangan jadikan jabatan tujuan, jangan jadikan hasil itu tujuan. Yang kita jadikan tujuan adalah proses hidup kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Berdoa, sebab itu proses hidup kita ingin ngobrol sama Allah. Ya, ibadah itu proses hidup kita agar bisa semakin dekat sama Allah. Bekerja itu adalah ikhtiar kita supaya makin dekat sama Allah. Supaya Allah lihat, kakinya saya pakai ya Allah, tangannya saya pakai ya Allah, mata saya pakai ya Allah, saya pakai ya Allah, semuanya saya pakai ya Allah. Sebab kita pengen dekat sama Allah, bukan karena pengen uangnya, bukan karena pengen jabatannya, bukan karena kepengen popularitasnya, bukan karena kepengen duitnya, bukan kepengen hartanya, bukan kepengen puja-pujiannya. Enggak, bukan hasil itu yang kita mau. Semua hasil itu cuma ujian dari Allah. Ingat, ujian dari Allah. Kita ikhtiar, dikasih nih sama Allah ujian. Oh iya, kamu udah belajar terus, maka diuji sama Allah. Set, pikirannya dicerdaskan, masuknya gampang gitu pengetahuan. Ini lagi diuji nih sama Allah. Setelah kita ikhtiar belajar, otak diencerkan, habis itu kelakuannya gimana? Ujub, takabur, riya, sombong, atau apa? Atau kita takut Allah, atau kita makin tawadu, atau kita makin cari cara mendekat sama Allah. Ini hasil nih semua ujian. Kerja, bikin barang, bikin jilbab, bikin ini, bikin itu. Ternyata bulan ini yang pesan 1000. Ini ujian nih dari Allah. Allah mau lihat. Setelah kita ikhtiar, pakai tangan kita, pakai akal kita, ngejahit-jahit, motong-motong, ini kita ikhtiar, dikasih ujian sama Allah. 1000 orang aku kirim untuk pesan padamu. Nah, ketika dapat pesanan 1000, gimana kelakuan kita? Nggak sempet sholat, ketinggalan sholat duhanya, baca Quran nggak ada waktu, gitu. Allah cuma mau nguji aja. Sama, udah capek-capek bikin bahan, udah bikin ini, udah jadi jilbabnya, nungguin ya Allah, 1 orang pun gak ada yang beli ya. Ini juga Allah cuma mau lihat, ini hasil kan, hasilnya gak ada yang beli, maka Allah cuma mau lihat. Kalau gak ada yang beli gimana? Habis itu kita ngomong, tega banget Allah sama saya, orang udah capek-capek dibeginiin, gimana sih, mesti apa lagi sih? Suuzon kita terus sama Allah. Ini cuma ujian.
Kita nih cuma diuji. Hasil nih semuanya ujian bagi kita. Maka hati-hati terhadap setiap hasil. Hasil nih kalau dalam bahasa keimanan kita karunia. Karunia, ya. Di dalam karunia nih ada uang, ada harta, ada jabatan, ada popularitas, ada pokoknya nih karunia. Maka kita jangan menghamba pada karunia. Sebab segala karunia datangnya dari Sang Maha Pemilik karunia. Jadi kita mesti fokus, ikhtiar saja agar bisa selalu ingat, dekat, kenal dengan Sang Maha Pemberi karunia. Karunia-karunianya kita syukuri, kita gunakan lagi untuk keperluan agama Allah. Maka Allah katakan, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, keluarkan hartamu di jalanku. Supaya apa? Dilatih kita, jangan sampai kita stuck, terjebak nih cinta dengan karunia. Maka Allah bilang mau keadaan lapang, mau keadaan sempit. Ali Imran 131 136. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, pokoknya harta keluarkan di jalan Allah. Supaya kita jangan terjebak nih dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita keadaannya susah, kita mesti keluarkan buat di jalan Allah. Kita keadaannya senang, kita mesti keluarkan buat di jalan Allah. Karena memang karunia-karunia ini ujian dari Allah. Jangan sampai kita terikat menghamba. Kan kita masih sering hilang uang, rasanya paling menderita di dunia. Nggak jadi nikah, rasanya sia-sia hidup ini, gitu. Ya Allah, udah bagus masih dikasih hidup sama Allah kok merasa sia-sia, ya. Hilang uang rasanya paling menderita di dunia. Sakit rasanya paling menderita di dunia. Saya mau kasih contoh, habis ini kita tanya jawab ya, sebab 5:30 mesti ditutup. Saya sering mengatakan, ini kita bicara tentang ini, kita berikan aja dulu gambaran-gambarannya, baru ujungnya kita simpulkan sedikit tentang hijrah. Orang sakit minta sehat kepada Allah, nggak salah kan? Nggak salah dong. Kita sakit, ya pasti mintanya sehat dong ke Allah. Nggak punya uang, mintanya supaya punya uang gitu kepada Allah. Ini tidak salah, tapi ada tapinya. Al iman yazidu wa yankus, iman ini naik dan turun. Kita kepinginnya iman naik terus. Maka kita mesti melatih iman kita kepada Allah Ta'ala, melatih surah Al-Ikhlas. Yakin cuma Allah, nggak ada duanya. Maka ketika Allah kasih sakit, agar iman kita naik terus, paling awal bukan minta sehat. Paling awal kita berjuang menghadirkan hati kita untuk mengatakan kepada Allah, aku terima sakit ini darimu ya Allah. Tapi dengan hati loh, bukan cuma lisan loh. Hatinya nerima. Enggak apa-apa dikasih sakit sama Allah. Setelah itu kita yakin surah Al-Ikhlas ada Allah. Maka dalam keadaan sakit kita, Allah akan jaga kita dalam kondisi sakit kita tersebut. Saya mau kasih contoh. Almarhum Mas Pepeng, masih ingat beliau? Saya salah satu yang rutin belajar dari beliau datang setelah beliau menderita sakit selama 9 tahun, tergeletak lumpuh. Logikanya kalau orang sakit tergeletak lumpuh, nggak salah dong pengen minta sembuh, ya. Tapi dalam proses perjalanan keimanan beliau nggak begitu penemuannya. Penemuannya adalah terima saja sakitnya, minta Allah baguskan kita dalam keadaan sakit kita itu. Maka keadaan beliau tidak bisa berjalan, tergeletak di tempat tidur, menderita penyakit yang parah, beliau bisa S3. Dalam keadaan sakit, kondisinya parah, beliau bisa punya bisnis kuliner. Dalam kondisi tidak bisa bergerak, tertidur lemah, nulis buku nggak berhenti. Dalam kondisi lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, beliau masih tetap bisa tampil di TV. Dengan cara apa? Stasiun TV yang datang ke rumah
bawa mobil satelit, bawa alat-alatnya, bikin syutingnya di rumah, bintang tamunya semua didatangkan ke rumahnya beliau. Dapat nggak maknanya yang saya maksud? Jadi sakit nggak salah kalau minta sehat, tapi kalau ingin iman kita naik lagi, maka terima sakitnya, ikhlas, senang, bahagia, dan minta kepada Allah membaguskan diri kita dalam keadaan sakit itu. Nggak punya uang, terima, senang hati dulu. Terima kasih ya Allah, apa aja darimu aku terima ya Allah. Baguskan keadaanku dalam tidak punya uang ini ya Allah. Tolong hamba dalam keadaan tidak punya uang ini ya Allah. Saya mengalami itu dalam hijrah saya. Perusahaan bubar, proyek-proyek bubar, kontrak-kontrak sinetron bubar, jabatan di sana sini bubar. Kalau soal ekonomi bubar, soal penghasilan besar bubar. Tapi ternyata kuncinya hijrah, Allah jaga saya, baguskan saya dalam keadaan gak punya apa-apa ini ya Allah. Ya, Engkau saja yang aturkan ya Allah. Sebab kalau uangnya tidak ada tapi saya butuh makan, maka makanannya Engkau bisa datangkan ya Allah. Kalau uangnya tidak ada, saya perlu pakaian menutup aurat, maka pakaiannya yang Engkau datangkan ya Allah. Allah bisa apa saja. Maka hidup ini mesti berusaha terus menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin pengen nyantel, makin pengen yakin, makin pengen deket, makin pengen kenal, makin pengen ikhlas, makin pengen hidup ini bisa nerima aja apa yang Allah kasih, terima, alhamdulillah, senang gitu ya. Maka hidup ini nggak jadi lagi terasa gonjang ganjing. Kita punya, kita bahagia, nggak punya bahagia, dicaci maki bahagia, dipuja-puji bahagia. Bahagianya bukan karena cacian makian atau pujiannya. Bahagianya bukan karena punya nggak punyanya, bahagianya karena cukup dengan Allah. Dengan Allah cukup. Dengan Allah cukup. Maka yang lain-lain ini bukan lagi persoalan hidup. Yang lain-lain bukan lagi persoalan hidup. Karena kita merasa cukup dengan Allah. Dan ternyata janji Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang takwa, jaga imannya, jaga hijrahnya, jaga jihadnya, ternyata janji Allah apa aja dikasih sama Allah. Asal bener nih kita berjuang, bukan cuma lisannya aja, bukan cuma separuh-paruh, maju mundur bingung, nggak, ini bukan. Ternyata Allah janji apa aja dikasih kok sama Allah. Derajat yang tinggi dikasih, kemenangan dikasih, karunia dikasih, ampunan dikasih, kesenangan dikasih, surga yang kekal dikasih. At-Taubah 20, 21, 22 dikasih sama Allah. Al-Baqarah 156, 157 hidayah atau petunjuk dikasih, taubat diterima, surga dikasih. Selalu ada surga yang dikasih kepada kita ya. Apalagi kalau punya masalah, dibereskan masalahnya sama Allah. Ada kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya sama Allah. Ada keperluan, dikasih keperluannya sama Allah. Pengen rezeki, dikirim dari sumber yang tidak diduga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Dikasih kok apa aja sama Allah. Dikasih apa aja sama Allah, asal jaga hati ini buat Allah ya. Hati ini buat Allah. Jadi Allah apain aja kita, ya sudah biar Allah mau apa-apakan aja kita biar. Jangan marah, jangan protes, jangan kesel, jangan ngamuk. Yang suka bikin saya ngamuk tuh teh kalau saya ketemu orang yang nyebelin banget tuh, yang mulutnya nggak bisa dijaga tuh. Ih, saya mah meni sebel pisan sama yang kayak begitu. Jangan dong. Orang yang ngomong-ngomongin kita kayak begitu, mulutnya kayak begitu, itu kan ciptaannya Allah. Maka hidup kita ini mesti fokus sama Allah. Itu kan ciptaannya Allah. Masa ciptaannya Allah kita mau caci maki? Masa kita mau marah-marah? Dia kan tapi kan dia ciptaan Allah, kelakuannya kok kayak begitu. Iya kan dia lagi diuji sama Allah. Kelakuan dia kayak begitu ke kita terjadi memangnya bukan izin Allah. Izinnya Allah kan? Mana ada di seluruh jagat raya terjadi tanpa izin Allah. Ini kita mesti mulai hidup ini Allah. Orang mendolimi kita, kita yakin oh iya Allah yang izinkan peristiwa ini terjadi, maka paling awal kita terima dulu, baru kita cek kedoliman ini mendatangkan apa, mudarat yang banyakkah untuk saya dan sekitar saya, solusinya apa, mesti gimana. Tapi paling awal terima, hati mesti terima Allah nih utama,
Allah utama. Maka kalau kayak gini hidup tenang ya, insya Allah awet muda. Wallahu alam bisawab. Itu saja sebenar-benarnya hijrah di akhir zaman. Kita sudah bedah, saya lemparkan saja inspirasinya. Mudah-mudahan masing-masing dari kita diizinkan Allah mengambil ibrohnya dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini.